Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, di sini saya Gali Rahmadan, NIM A1E119010 akan memaparkan sebuah jawaban dari pertanyaan saya, mata kuliah manajemen konseling sekolah. Bila soal pertama yaitu buatlah rasional program layanan bimbingan dan konseling terhadap kelas yang telah Anda sebar instrumentasi pada mata kuliah instrumentasi 1 non-tes. Baiklah jawabannya. Pertama, program yang akan saya lakukan adalah program yang berdasarkan keprofesionalan konselor. Soal kedua yaitu kemukakan dasar hukum pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang Anda buat. Baiklah, yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941. Bela yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Perjabatan. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya. Yang ke-8, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi lulus pendidikan dasar. Bila soal nomor 3 yaitu buatlah visi dan misi bimbingan dan konseling terkait kelas yang dalam mata kuliah instrumentasi 1 non-tes. Bela yaitu visi, terciptanya bimbingan konseling sebagai layanan yang profesional dan mampu untuk menjadi wadah dalam menampung berbagai aspirasi guna membantu setiap individu untuk menjadi individu yang bernilai. Adapun misinya yaitu yang pertama, menjadikan bimbingan konseling sebagai program layanan yang diminati oleh siswa sebagai sarana pengentasan problematika siswa. Yang kedua, melakukan penelitian yang tidak asal-asalan guna terciptanya layanan BK yang profesional. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan tambahan di luar sekolah dalam lingkup BK agar terciptanya BK sebagai sarana yang mampu meredakan kepenatan siswa. Keempat, menciptakan individu yang berintegritas melalui BK. Baiklah, soal nomor 4 yaitu deskripsikan hasil instrumentasi yang pernah Anda lakukan dalam mata kuliah sebagai analisis kebutuhan program BK Anda. Baiklah, kebutuhan dan permasalahan. Pertama, malas membaca. Kedua, banyak bermain. Ketiga, ribut di dalam kelas. 4, makan di kelas. Dan 5, mencontek. Adapun simpulan kebutuhan itu materi yang menarik, disiplin, memberikan teguran, memberikan peringatan, dan memberikan masukan kepada seorang siswa tersebut. Yang kelima, buatlah tujuan Anda mengembangkan program bimbingan dan konseling tersebut berdasarkan hasil olahan instrumen yang digunakan dalam mata kuliah instrumentasi dalam konseling. Tujuan layanan BK, kebutuhan atau permasalahan konseling. Pribadi, yang pertama malas membaca. Tujuan layanan pengentasan kemalasan membaca siswa agar siswa lebih memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan untuk mengembangkan intelektual yang dimiliki pembaca. Baik secara sosial, yaitu yang pertama banyak bermain, kedua ribut di dalam kelas. Tujuan layanan agar siswa mampu untuk mengurangi perilaku kurang positif, banyak bermain dan menggantinya dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca dan menulis agar peserta didik lebih disiplin di dalam kelas dan menghargai guru.
secara pribadi, makan di kelas. Tujuan layanan agar peserta didik dapat memahami waktu kapan untuk belajar dan makan. Perilaku mencontek. Tujuan layanan agar siswa lebih disiplin dan percaya diri terhadap apapun yang dilakukannya, tidak sepenuhnya salah dan mengandalkan jawaban orang lain. Bila soal nomor ke-6, susunlah komponen program bimbingan dan konseling yang Anda butuhkan berdasarkan hasil analisis data instrumen. Layanan dasar. Layanan dasar adalah pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseling yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua, layanan perencanaan individual. Layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseling dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. 3. Layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan terhadap peserta didik atau konseling yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Keempat, dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan guru bimbingan dan konseling atau konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Bila soal terakhir, susunlah materi yang sesuai dengan bidang yang Anda akan lakukan dan materi diharapkan tidak menggunakan bahasa yang monoton dan baku, gunakan bahasa kekinian. Baiklah, materi yang akan saya berikan adalah materi yang terupdate agar siswa lebih memiliki wawasan yang luas dan terbaru dan tidak hanya materi-materi yang lalu saja. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jabarkan di dalam video kali ini. Apabila ada salah kata ataupun lainnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.